Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, pada kesempatan kali ini saya Cut Alena Sabita dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PG PAUD UP Purwakarta akan menyampaikan proyek digital dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selamat menyimak. Proyek saya kali ini berjudul Edukasi Digital, Pentingnya Persatuan Indonesia Dimulai Sejak Dini. Adapun kaitannya dengan materi Pancasila, yaitu pada sila pertama itu, nilai moral dan agama terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dari segi nilai moral, Pancasila seharusnya berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak sebagai identitas nasional yang harus menjadi simbol individualitas bangsa. Indonesia adalah milik Islam. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak agama yang berbeda di sila-sila Pancasila, khususnya nilai sila pertama. Nilai-nilai lain yang terkandung dalam Pancasila juga harus diperkenalkan pada anak usia dini. Hal ini dirancang untuk membantu anak-anak memahami nilai-nilai ketuhanan, demokrasi, dan keadilan. Pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berimplikasi baik bagi bangsa dan kehidupan bangsa, saling menghormati teman yang berbeda agama, yang saling mencintai, dan yang berbagi kebutuhan. Dukungan guru dalam pengajaran perkembangan karakter dalam hal nilai-nilai moral dan agama dengan cara membantu anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar sehari-hari dan kegiatan ibadah bersama. Yang pertama ada membantu mengoreksi gerakan sholat yang salah, yang kedua membantu mengoreksi sholat yang salah, yang ketiga membantu komunikasi positif dengan anak sesuai kebutuhan. Misalnya untuk mengkomunikasikan yang baik dan yang buruk, memahami yang baik dan yang buruk. Nah, adapun pencapaian perkembangan pada lingkup perkembangan nilai-nilai agama dan moral adalah agar anak mengenal Tuhan dalam semua agama. Pencapaian tumbuh kembang anak seperti pengetahuan tentang berbagai agama yang ada di Indonesia, keakraban dengan ibadah, dan pemahaman tentang perilaku mulia. Contohnya antara lain, yang pertama ada penyebutan nama agama Indonesia, yang kedua penyebutan kitab suci masing-masing agama di Indonesia, yang ketiga perilaku santun dan jujur, suka menolong, menghargai orang lain, dan mengakui agama orang lain. Selanjutnya, dari lingkup perkembangan anak usia dini, nilai-nilai agama dan moral Pancasila hadir di semua bidang pembangunan, yaitu yang pertama, sila pertama memiliki aspek perkembangan agama dan nilai moral yang anak, misalnya mengetahui ajaran agama-agama yang ada di Indonesia dan melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan. Yang kedua, sila kedua, dalam perkembangan sosial dan emosional anak, misalnya mengetahui bagaimana berperilaku, bersikap sopan, dan menunjukkan empati. Yang ketiga, sila ketiga, memiliki aspek perkembangan fisik dan verbal, misalnya setelah olahraga atau upacara di sekolah. Yang keempat, sila keempat, menghadapi perkembangan kognitif dan sosial emosional. Misalnya, anak diperkenalkan dengan poskamling di lingkungan sekitar dan dijelaskan manfaatnya. Anak diminta untuk mengikuti aturan di sekolah. Yang kelima, sila kelima, bisa dimasukkan ke dalam lingkup perkembangan nilai agama dan moral. Misalnya, mengajak anak berempati dan berbagi. Anak-anak diajak untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Selanjutnya pada sila kedua, dukungan guru untuk mengenalkan Pancasila pada anak usia dini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bercerita untuk mengajarkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sejak dini dengan menggunakan mainan boneka atau bisa juga gambar pahlawan yang digunting. Lalu guru langsung bercerita dengan memberitahu baik dan buruknya secara jelas. Secara tidak langsung, anak-anak dikenalkan dengan pahlawan Indonesia. Yang kedua, bernyanyi. Cara menyanyi adalah pendekatan pembelajaran yang dapat membuat anak senang dan gembira. Anak-anak didorong untuk membangun keadaan pikiran yang bahagia secara emosional dan mengembangkan emosi melalui ekspresi wajah dan nada suara. Bernyanyi membantu anak dikenalkan dengan lagu Indonesia Raya. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam lagu kebangsaan sengaja dirancang untuk membantu anak membangun jiwa kebangsaan sejak dini.
Yang keempat, perilaku. Anak usia dini adalah anak yang masih dalam tahap belajar. Selain itu, anak-anak belajar tentang aturan yang berlaku di sekitar mereka. Pembuatan aturan memiliki dua fungsi yang sangat penting dalam membantu anak menjadi makhluk yang bermoral. Pertama, aturan memiliki nilai pendidikan karena memperkenalkan anak pada tindakan yang disetujui oleh anggota kelompok. Menurut Kohlberg, 1964, tahap ini disebut tahap yang pertama, moralitas konvensional. Pada tahap ini, anak-anak berasumsi bahwa otoritas yang kuat telah memberikan seperangkat aturan standar yang harus diikuti tanpa protes. Pembelajaran di PAUD ini terjadi saat anak-anak bermain, melihat-lihat, dan mengunjungi tempat-tempat. Anak-anak diajarkan untuk mengikuti aturan permainan yang mereka mainkan. Anak-anak tidak boleh diajari untuk memasukkan tangan mereka ke dalam kandang hewan atau mengunjungi teman yang sakit, tempat di mana anak-anak belajar untuk mengikuti peraturan rumah sakit. 5. Diskusi. Pada titik ini, anak-anak bereaksi lebih kritis terhadap aturan-aturan yang akan dipelajari, sehingga dalam hal ini proses pembelajaran membutuhkan jumlah diskusi yang baik antara anak dan guru sebagai proses pembelajaran agar anak lebih memahami mengapa aturan itu harus ditaati. Karena tindakan anak tersebut tidak disengaja dan tidak direncanakan. Anak-anak mencoba dengan pola perilaku untuk melihat apakah mereka sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima secara sosial. Selanjutnya pada sila ketiga, penerapan nilai Pancasila ketiga pada anak di lingkungan sekolah, keluarga, dan sekitar. Yang pertama ada di lingkungan sekolah. 1. Ikut upacara dengan tertib. 2. Bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. 3. Tidak bertengkar dengan teman atau orang lain. 4. Hormati semua teman yang berbeda ras dan budaya. 5. Tidak sombong dan bangga dengan diri sendiri. 6. Menghargai warga sekolah. Yang kedua, ada di lingkungan keluarga. 1. Belajar dengan giat agar bisa membanggakan keluarga. 2. Menumbuhkan sikap sopan terhadap orang yang lebih tua. 3. Selalu menjaga keharmonisan dengan anggota keluarga lainnya. 4. Mendukung berbagai kegiatan keluarga. 5. Selalu menjaga kerukunan dalam keluarga. Yang ketiga, di lingkungan sekitar. 1. Bangga dengan cinta tanah air. 2. Berkorban untuk tanah air. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menghargai sesama. 4. Membangun hubungan baik dengan seluruh elemen negara. 5. Memajukan persatuan untuk kepentingan nasional. 6. Menjaga persatuan dan kesatuan. 7. Mengutamakan kepentingan nasional di atas individu dan kelompok. Nah, selanjutnya ada pengamalan Pancasila sila ketiga adalah sebagai berikut. 1. Bisa menjaga persatuan, kesatuan, dan kepentingan atau keselamatan bangsa dan negara untuk kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. 2. Siap dan rela berkorban bila perlu demi kepentingan negara dan bangsa. 3. Membangun rasa cinta tanah kepada tanah air dan bangsa. 4. Menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Membangun persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan integrasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya ada video dari contoh lain dari penerapan sila ke-1, 2, dan 3. Yuk kita lihat.
Ada juga video animasi tentang persatuan Indonesia. Yuk kita simak. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Grong, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jembel dan nanti sansibau. Oh mama my, you got me fly so fast. It's just in the night. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape solendoreri wuflenco baninema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang dia temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama temen. Pengertian edukasi digital. Nah, sebelumnya, apa sih edukasi? Menurut KBBI, edukasi adalah proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok menjadi manusia dewasa melalui pengajaran dan pelatihan. Lalu, apa itu digital? Menurut Muhasim, digital merupakan komunikasi yang berupa media seperti telekomunikasi dan internet. Digital bisa dilakukan menggunakan sistem komputerisasi, jaringan internet, aplikasi atau platform, dan media sosial. Selanjutnya, apa itu edukasi digital? Dikemukakan oleh Fitriani dan kawan-kawan, edukasi digital merupakan sumber informasi yang lebih luas dengan mengakses internet baik menggunakan aplikasi Google maupun YouTube. Nah,
Sarana untuk mendukung interaksi dalam edukasi digital disediakan oleh banyak platform digital dengan kemampuan yang bervariasi tergantung pada tujuan interaksi yang ingin dicapai. Platform digital adalah program yang dapat mendukung keberhasilan edukasi digital. Ada beberapa platform yang bisa kita gunakan saat menerapkan edukasi digital, diantaranya yaitu YouTube, Google Classroom, media sosial, dan masih banyak lagi yang memakai jaringan internet. Selanjutnya, cara penerapan edukasi digital tentang pentingnya persatuan Indonesia pada anak usia dini. Dalam edukasi digital, materi disajikan dalam bentuk full text atau materi pembelajaran yang disajikan secara lengkap, serta materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk dasar saja. Paket materi pembelajaran ini dapat mencakup perangkat lunak seperti PowerPoint. Dalam perangkat lunak ini, materi pembelajaran yang disajikan ini hanya mewakili dasar-dasar, dan penjelasannya tergantung pada interpretasi penyaji dan pembelajar. Menurut Linder dan Murphy, interaksi ini terjadi melalui alat yang meliputi web statis dan dinamis, grup diskusi, email, chat, pesan instan, video streaming, animasi, berbagi aplikasi, dan konferensi video, dukungan untuk e-learning. Pembelajaran digital dapat menyegarkan siswa. Ini berarti kita secara aktif berinteraksi untuk menggunakan komputer kita dan aktivitas fisik dan mental kita menjadi intens. Misalnya, drop and drag, input data, mencari data yang dibutuhkan, membuat bahan ajar, dan lain-lain. Nah, tujuan dibuatnya proyek digital ini yang berkaitan dengan isi Pancasila yaitu 1. Untuk mengetahui perkembangan daya imajinasi anak dalam mengenal nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. 2. Untuk mengetahui anak usia dini dalam implementasi persatuan Indonesia di kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan sekolah maupun rumah. Adapun langkah-langkah dalam membuat proyek digital. Yang pertama, membuat PowerPoint yang berisikan materi sesuai dengan tema. Yang kedua, mendownload beberapa video animasi yang terdapat dari YouTube. Yang ketiga, menggabungkan video animasi ke dalam PowerPoint. Nah, manfaat proyek digital ini adalah, yang pertama itu bagi anak. Agar bisa menerapkan sikap pentingnya persatuan Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membangun generasi yang mencintai tanah airnya sendiri. Yang kedua, bagi orang tua, untuk memberikan pengertian kepada orang tua dalam menanamkan nilai Pancasila untuk menghindari perilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Yang ketiga, bagi guru PAUD, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak melalui media pembelajaran, salah satu contohnya seperti edukasi digital, sehingga kegiatan pembelajaran dapat mengembangkan nilai sikap Pancasila. Yang keempat, bagi penulis, agar bermanfaat sebagai bahan pembelajaran untuk anak usia dini dan bisa diterapkan sikapnya oleh anak usia dini di kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ada juga manfaat proyek ini yang berhubungan dengan Pancasila, agar anak usia dini dapat mengenal Indonesia dari segi persatuan, kesatuan, budaya. Nah, sekian video proyek digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.